Selamat datang di channel BPKAD Kuningan. Untuk pengembangan channel ini ke depannya, jangan lupa like, subscribe, dan menyalakan lonceng pemberitahuan ya. Terima kasih. Sobat BPKAD, kita akan melanjutkan kembali pembahasan mengenai pengelolaan keuangan daerah, pelaksanaan dan penatausahaan. Proses pelaksanaan APBD terdiri dari pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Kemudian setelah 1 semester, pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 bulan berikutnya. Laporan tersebut disampaikan kepada DPRD selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tahun anggaran yang bersangkutan untuk dibahas bersama antara DPRD dan pemerintah daerah. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan keadaan dibahas bersama DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan perakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan atau perubahan akan dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Perubahan APBD dilakukan apabila perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan dan menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan, keadaan darurat, serta keadaan luar biasa. Penatausahaan pendapatan. Pemungutan pendapatan daerah dilaksanakan dengan 2 sistem. Pertama adalah sistem official assessment, yaitu penerimaan melalui bendahara penerimaan yang dilakukan apabila menggunakan penetapan. Yang kedua adalah sistem self-assessment, penerimaan yang tidak melalui bendahara penerimaan apabila menggunakan perhitungan sendiri. Adapun kelengkapan dokumen yang harus dipenuhi oleh bendahara penerimaan antara lain buku kas umum bendahara penerimaan, rekapitulasi penerimaan harian, surat ketetapan pajak atau retribusi daerah, surat tanda bukti setoran, laporan pertanggungjawaban bendahara penerimaan. Penatausahaan belanja. Ada beberapa ketentuan mengenai penatausahaan belanja, antara lain 1. Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah kecuali dalam keadaan darurat. 2. Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan syah. Dan 3. Pelaksanaan dan penatausahaan belanja dilaksanakan oleh bendahara pengeluaran. Jenis pembayaran dalam penatausahaan belanja dapat dilakukan dengan 4 mekanisme. 1. Uang persediaan atau UP, yaitu uang muka kerja yang diberikan kepada bendahara pengeluaran dalam jumlah tertentu untuk membiayai operasional SKPD. 2. Mekanisme langsung atau LS, yaitu pembayaran langsung kepada bendahara atau penerima hak lainnya atas dasar perjanjian kerja, surat tugas, dan atau perintah kerja lainnya. 3. Ganti uang atau GU, pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk mengganti uang persediaan yang sudah digunakan oleh SKPD. Dan terakhir adalah mekanisme tambahan uang atau TU, yaitu pembayaran kepada bendahara pengeluaran untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam 1 bulan melebihi pagu UP yang telah ditentukan. Mekanisme penatausahaan belanja dimulai pada saat bendahara pengeluaran mengajukan SPP kepada pengguna anggaran melalui PPK SKPD berdasarkan SPD. Selanjutnya, PPK SKPD melakukan verifikasi terhadap SPP yang diajukan bendahara pengeluaran tersebut. SPP yang telah diverifikasi disampaikan kepada pengguna anggaran oleh PPK SKPD. Kemudian, pengguna anggaran menerbitkan SPM yang disampaikan kepada kuasa BUD. Selanjutnya, kuasa BUD melakukan penelitian terhadap dokumen SPM dan kelengkapannya dengan anggaran kas. Kuasa BUD menerbitkan SP2D berdasarkan SPM dan ditujukan kepada Bank Persepsi. Bank Persepsi melakukan pemindahbukuan dari RKUD kepada rekening bendahara atau pihak penerima. Bendahara melakukan pembayaran atas belanja kegiatan yang tercantum dalam anggaran kas. Bendahara melakukan pembukuan atas penerimaan dan pengeluaran kas. Bendahara menyusun laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada pengguna anggaran.
Pengguna anggaran melakukan pengesahan terhadap LPJ Bendahara Pengeluaran dan disampaikan kepada PPKD. Catatan pentingnya adalah laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran harus disampaikan kepada pengguna anggaran dan PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Bendahara Pengeluaran menyiapkan dokumen yang dapat mendukung penerimaan dan pengeluaran kas antara lain buku kas umum, buku pajak, buku panjar, perincian belanja setiap kode rekening, register SPP, SPM, dan SP2D, laporan pertanggungjawaban struktural dan fungsional Bendahara Pengeluaran, dokumen penerimaan dan pengeluaran kas, dan dokumen lain yang dibutuhkan. Pelaksanaan dan penatausahaan pembiayaan. Pelaksanaan dan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dilakukan oleh Kepala SKPKD melalui RKUD. Apabila tidak melalui RKUD, maka BUD melakukan pencatatan dan pengesahan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tersebut. Silpa tahun sebelumnya digunakan untuk menutupi defisit anggaran, mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya, membayar bunga dan pokok utang daerah, melunasi kewajiban bunga dan pokok utang, mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah, mendanai program dan kegiatan yang belum tersedia anggarannya, dan mendanai kegiatan yang capaian kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPKA SKPD. Akuntansi dan pelaporan. Akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan berdasarkan 1. Kebijakan akuntansi pemerintah daerah, 2. Sistem akuntansi pemerintah daerah, 3. Bagan akun standar untuk daerah. Akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh entitas akuntansi dan entitas pelaporan. Basis akuntansi yang digunakan adalah basis aktual. Tujuan pelaporan keuangan pemerintah daerah antara lain menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Pengguna laporan keuangan antara lain masyarakat termasuk DPRD selaku lembaga legislatif, Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK selaku auditor, lembaga pengawas, pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, dan terakhir adalah pemerintah. Opini BPK atas pemeriksaan LKPD ada 4 macam, yaitu wajar tanpa pengecualian, wajar dengan pengecualian, disclaimer, dan tidak menyatakan opini. Pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini adalah mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban. Pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai upaya konkret mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD adalah laporan keuangan pemerintah daerah yang terdiri dari laporan keuangan pemerintah daerah atau Pemda, laporan keuangan SKPD. Adapun laporan keuangan Pemda terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan SKPD terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan catatan atas laporan keuangan. Demikianlah pembahasan kita kali ini mengenai pengelolaan keuangan daerah. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika dalam pembahasan ini terdapat kekurangan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di pembahasan selanjutnya ya. Terima kasih.